Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang epidermis ya. Nah, jadi lapisan epidermis itu adalah jaringan yang terdapat hampir pada semua organ tumbuhan ya. Jadi lapisan terluar pada daun, kemudian buah, biji, serta akar dan juga batang sebelum mengalami proses penebalan sekunder. Secara morfologi bentuknya itu tidak seragam, nanti lebih jelasnya akan kalian lihat pada beberapa gambar ataupun pada praktikum kalau ada praktikum nanti. Kemudian pada beberapa epidermis juga berkembang menjadi sel-sel yang lain yaitu sel rambut, kemudian sel penutup stomata, misalnya pada daun. Ada juga kutin di dalam epidermis ataupun disebut juga lemak di dalam dinding luar berfungsi untuk mencegah proses transpirasi ataupun kehilangan air yang berlebih ya pada organ. Fungsinya sebagai penyokong mekanik. Kalau misalnya pada akar, terdapat kutikula tipis serta rambut akar. Nah, fungsi epidermis akar ini juga untuk proses penyerapan ya. Biasanya hanya tersusun dari selapis sel saja. Nah, ini adalah struktur anatomi daripada akar ya, akar monokotil dan akar monokotil. Untuk lebih jelasnya nanti di materi khusus tentang akar ya. Jadi ciri utama yang membedakan anatomi akar dan batang adalah kalau pada akar jelas terlihat endodermisnya di sini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa bagian epidermis itu terletak di bagian luar akar dan tumbuh rambut-rambut di atasnya. Beberapa fungsi daripada epidermis yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya, kemudian untuk mencegah hilangnya air ataupun transpirasi yang berlebih, juga berfungsi untuk menyimpan air, kemudian juga berperan dalam proses penyerapan air, yaitu pada rhizodermis atau pada akar, kemudian juga berperan sebagai kelenjar. Nah, berdasarkan susunan selnya, kalau misalnya epidermis hidup itu ada protoplas yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sel yang mengandung plastida memiliki grana lebih sedikit ya sehingga klorofilnya itu umumnya tidak terbentuk. Jadi jarang sekali kalau misalnya kita lihat sel-sel epidermis itu berwarna hijau, itu paling jarang. Lalu ada juga yang ditemukan pati, protein pada plastidanya, ditemukan antosian juga pada vakuolanya. Dinding sel epidermis tebalnya beragam, kadang-kadang mengandung lignin, terkadang juga ada ruang antar fibril pada dinding luar ataupun ektodesmatanya. Lalu kutin adalah salah satu senyawa juga yang terdapat pada epidermis ya. Di mana kutin adalah suatu senyawa yang bersifat lemak, bisa merembes ke dinding luar dan membentuk lapisan terpisah, disebut dengan kutikula. Tebal kutikula tergantung pada lingkungan sekitarnya. Jadi tebal kutikula ini juga dia beradaptasi dengan keadaan lingkungannya ya. Dia apakah lingkungannya dingin, kemudian apakah lingkungannya panas dan sebagainya. Nah, fungsi kutikula ini adalah untuk mengurangi proses penguapan pada epidermis ya. Sedangkan protoplasnya pada epidermis mengandung leukoplas. Masih ingat ya, leukoplas itu berwarna apa? Tidak punya warna ya. Tidak punya kloroflas. Lalu vakuola epidermis mengandung antosian, tanin, lendir. Kemudian kristalnya juga ada, Pak, ditemukan pada jaringan epidermis. Ini adalah gambar daripada anatomi daun. Jelas sekali ya terlihat. Itu ada tulisan upper epidermis, artinya epidermis atas. Kemudian lower epidermis itu adalah epidermis bawah. Kemudian ada palisade, ada phloem, ada xilem, ada kloroplas yang warna hijau. Nah, jadi nampak dengan jelas ya bahwa lokasi itu ada 3 stomata yang kelihatan itu ada pada epidermis ya, si stomatanya. Jadi ini adalah bagian daripada derivat dari si epidermis pada daun. Stomata itu sendiri merupakan celah epidermis yang dibatasi oleh 2 sel penutup, di mana sel penutup ini berperan dalam pengaturan dan pelebaran serta penyempitan celah. Sel-sel yang mengelilingi stomata dapat sama bentuknya ataupun berbeda dengan epidermis. Sel yang beda bentuk disebut dengan sel tetangga ya. Jadi sel tetangga berperan dalam proses perubahan osmotik gerakan sel. Stomata paling banyak ditemukan pada daun, bisa juga ditemukan pada bagian atas dan bagian bawah daun, jumlahnya juga beragam antar daun. Nah, jadi
kalau celah stomata itu di tengahnya itu berupa celah, kemudian ada sel penutupnya, kemudian di luar sel-sel penutup itu ada sel-sel lagi dikenal dengan sel tetangga. Nah, ini adalah ilustrasi ataupun gambar dari contoh daripada gambar sel stomata ya. Yang di tengah itu disebut dengan celah stomata ataupun stomanya. Nah, sel pengawal ataupun sel penutup, lalu ada vakuola di bagian sel penutupnya, terdapat klorofas juga, dan di luar sel-sel penutup ataupun sel pengawal itu ada sel epidermis ya. Kalau misalnya terjadi proses terjadi respirasi, maka CO2 yang keluar, O2-nya masuk. Sebaliknya juga pada proses fotosintesis ya, CO2 yang masuk dan kemudian dihasilkan O2. Dan itu terjadi pada sel penutupnya. Kalau misalnya pada tanaman dikotil, sel penutupnya itu biasanya berbentuk lengkung seperti biji kacang merah ataupun ginjal. Kalau pada monokotil, sel penutupnya berstruktur khusus dan seragam. Kalau pada Gymnospermae, sel penutup biasanya terdapat jauh lebih rendah daripada permukaan daun. Ada 4 macam tipe stomata pada dikotil. Yang pertama anomositik ataupun ranunculase, di mana sel penutupnya itu dikelilingi oleh sejumlah sel yang ukurannya tidak sama. Yang kedua ada namanya stomata anisositik ataupun cruciferaa. Sel penutupnya itu dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga. Yang ketiga parasitik ataupun rubiaceae, di mana sel penutupnya itu, setiap sel penutupnya diiringi oleh satu sel tetangga ataupun lebih yang sumbu panjangnya sejajar dengan sel penutup ataupun celahnya. Yang keempat ada stomata diasitik ataupun Caryophyllaceae, di mana setiap stoma ataupun celahnya dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama daripada kedua sel tetangga itu tegak lurus sumbu melalui panjang sel penutup. Ini ya beberapa macam bentuk stomata yang ada pada dikotil, yaitu anomositik yang A anomositik, kemudian anisositik yang B, yang C parasitik, yang D diasitik. Kemudian ada juga yang tadi belum ada dalam penjelasan, yaitu aktinositik, yang dimana punya ciri khas tersendiri ya, sel-sel epidermisnya. Kemudian ada juga siklositik ya, di mana sel-sel epidermisnya yang di luar daripada sel penutupnya itu membentuk seperti ataupun melingkari sel-sel penutupnya. Sedangkan berdasarkan kategori sel penutupnya itu ada 3. Yang pertama mesogen, di mana sel penutup dan sel di dekatnya itu dapat berkembang dan tidak menjadi sel tetangga dan juga berasal dari sel yang sama. Yang kedua ada namanya perigen, di mana sel tetangga ataupun sel di dekatnya tidak memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Kemudian yang ketiga dikenal dengan mesoperigen, sedikitnya satu sel tetangga atau di sebelahnya yang memiliki hubungan langsung dengan stoma ya, tidak berhubungan dengan sel yang lainnya. Pembahasan tentang stomata sudah selesai ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dipersilahkan langsung. Kemudian selanjutnya kita beralih ke rambut ataupun trikoma. Rambut atau trikoma ini merupakan salah satu derivat daripada epidermis selain stomata. Terbentuk daripada sel epidermis, bisa bersel satu ataupun bersel banyak. Nah, fungsi trikoma itu sendiri adalah sebagai jaringan pelindung, terutama untuk mencegah penguapan yang berlebih pada epidermis. Lalu sebagai alat penghisap air dan garam-garam tanah, ini kalau dilihat daripada fungsinya jelas ini berfungsi pada epidermis akar, membantu penyebaran biji serta mengisap air dan memungkinkan biji-biji itu tumbuh. Lalu sebagai pelindung tumbuhan daripada gangguan luar, menerima rangsangan dari luar dan juga sebagai alat sekresi. Berdasarkan ada ataupun tidaknya kelenjar pada trikoma dikenal 2 jenis trikoma. Yang pertama adalah trikoma non-glandular. Jadi trikoma non-glandular ini adalah trikoma yang tidak menghasilkan sekret. Rambutnya itu uniseluler sederhana ataupun multiseluler uniserat yang tidak memipih, contohnya pada famili Lauraceae dan Moraceae. Rambutnya squamiform, bentuk sisi yang multiseluler dan juga memipih secara nyata, tidak punya tangkai. Dan jika bertangkai, bentuknya seperti perisai.
Kemudian rambut multiseluler bentuk bintang, kemudian tempat lilin bercabang, lalu ada juga rambut kasar ataupun trikoma multiseriat ya, di mana pangkalnya terdapat 2 ataupun lebih deretan sel yang berdampingan. Nah, ciri khas daripada si trikoma non-glandular ini adalah tidak menghasilkan sekret. Contoh dari beberapa trikoma non-glandular yaitu trikoma sisik pada daun, kemudian trikoma bercabang pada daun waru, dan kemudian rambut akar pada berbagai tumbuhan ya. Jadi pada gambar ini coba bisa diperhatikan itu adalah trikoma non-glandular ya, di mana ujungnya itu runcing, tidak menghasilkan sekret. Yang kedua adalah trikoma glandular ya, yaitu trikoma yang menghasilkan sekret. Berdasarkan sekret-sekret yang dihasilkan ada beberapa jenis trikoma ini. Yang pertama trikoma hidatoda. Nah, trikoma hidatoda ini adalah trikoma yang mensekresikan larutan berisi senyawa organik dan anorganik. Biasanya terdapat pada daun muda dan batang cicir Aritinum. Yang kedua, trikoma sekresi garam. Dari namanya saja jelas bahwa yang disekresikan adalah garam-garam. Ada dua macam bentuk, yaitu seperti gelembung yang tersusun sel kelenjar dengan ujung besar. Tangkainya sempit, terdiri satu ataupun lebih sel. Yang ketiga, trikoma sekresi nektar. Biasanya ada pada bunga-bungaan. Yang disekresikan adalah nektar, adalah senyawa-senyawa kimia yang disukai oleh serangga. Yang keempat, trikoma sekresi terpentin ataupun minyak, tersusun atas sebuah sel basal ataupun sel dasar. Tangkainya uniserat yang tersusun dari satu atau beberapa sel panjang dan kepalanya itu berkelenjar. Ya, dari namanya saja jelas bahwa yang disekresikan adalah terpentin ataupun minyak. Selanjutnya ada trikoma sekresi lendir polisakarida yang dihasilkan berarti polisakarida. Yang keempat ada kolatera, terdapat pada tunas menghasilkan senyawa lengket yang berisi campuran dari terpen dan lendir. Yang terakhir rambut gatal pada urtika. Berarti dia menghasilkan beberapa senyawa yang bisa membuat alergi ataupun gatal. Baik, sekian saja hari ini kita bahas hanya tentang epidermis. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.